Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita kembali melihat-lihat politik meskipun Hari Raya Idul Fitri sudah dekat. Karena memang tadi kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari unsur politik. Berita yang menarik di sini adalah Hasto.2, Bobby mau jadi cagup menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya. Wah, ini luar biasa ya, statement yang betul-betul memberikan sebuah pendapat yang tajam dari seorang Hasto kepada Bobby. Kita tahu Bobby adalah menantu dari Presiden Jokowi. Kita lihat sahabat kalian, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyoroti supremasi hukum di Indonesia yang dianggap sebagai supremasi kekuasaan satu pihak. Jadi acara kita ini bukan membuka kotak Pandora, karena kotak Pandora sudah dibuka. Siapa yang membuka? Itu adalah abuse of power dari Presiden Jokowi. Itu yang membuka kotak Pandora, ujar Hasto mengawali sambutannya di Batik Kuring, Jakarta Selatan, Minggu 7 April 2024. Di beritanya ini ditulis 2025. Mungkin terlalu bersemangat sehingga terlewat. Dan sama sekalian, itu baru pembukaannya. Intinya kita bisa melihat bahwa kata Hasto, yang penting dari sebuah pemilu adalah peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi. Hasto mengatakan kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme, dan ini sangat berbahaya, tutur Hasto. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari pernyataan tersebut? Tentu saja secara umum bisa kita pandang bahwa demokrasi yang selama ini berjalan itu tidak mengarah pada peningkatan kualitas peradaban bangsa kita dalam konteks demokrasi, melainkan sebaliknya. Ya, apalagi di sini ada kata direduksi hanya menjadi legalitas. Berarti demokrasi hanya diambil formalnya, tapi substansinya ditinggalkan. Pertanyaannya, sekiranya Hasto mengatakan ini di tahun 2019, itu tentu akan sangat menarik. Sayangnya ini disampaikan pada 2024, di mana kemudian PDIP mengalami beda kepentingan dengan Presiden Jokowi. Sehingga meskipun apa yang disampaikan Hasto memiliki kandungan kebenaran tertentu, di saat yang sama mungkin orang melihat ini adalah bentuk kekecewaan yang ditumpahkan ke ruang publik. Dan sahabat sekalian, Hasto melanjutkan, buktinya kemarin muncul berita Mas Bobby mau menjadi calon gubernur. Sekretaris Bu Iriana mau menjadi wali kota Bogor, sambungnya. Nah, ini ada akibat dampak kota Pandora, ya. Yang pertama, yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya. Kotak Pandora yang kedua adalah sikap kenegarawanan Hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan. Dan saya kira apa yang disampaikan Hasto tidak bisa kita tutup mata begitu saja hanya karena Hasto yang mengatakan. Ada unsur kebenarannya bahwa kemudian itu disampaikan setelah ada ketidakharmonisan antara PDIP dengan Jokowi. Ya begitulah aslinya. Ketika kepentingan berbeda, maka arus dan narasi juga dibenturkan. Namun secara substansi, apa yang disampaikan Hasto merupakan satu hal yang menarik untuk dicermati. Mengingat politisi sekarang itu hanya, katakanlah sebagiannya, itu hanya menjadikan partai sebagai tempat yang berbeda. Namun watak dan orientasi dalam berpolitik itu tidak jauh berbeda. Rata-rata lebih mengutamakan pragmatisme. Oleh karena itu, kalimat menguntungkan dewa-dewanya merupakan satu kalimat yang menarik dari seorang Hasto, bahwa rakyat harus mulai mengerti bahwa di dalam proses pilkada nanti jangan mencari pemimpin yang dia dikehendaki oleh dewa-dewa, ya. Kalau bahasa kita dulu itu oligarki gitu ya. Artinya betul-betul lah
rakyat harus mencari pemimpin yang memang dari rakyat, memiliki kepedulian kepada rakyat, memiliki cinta dan bukti kasih sayang kepada rakyat. Jika tidak, maka dewa-dewa itu ya sebenarnya bukan lagi melindungi, tetapi akan menghisap darah kekayaan bangsa ini dan membiarkan sebagian besar rakyat Indonesia hidup tanpa perubahan, hidup tanpa kepastian. Karena yang namanya orang punya kesenangan di dalam sebuah jabatan akan sangat sulit untuk diingatkan. Mereka ogah mendengarkan kebenaran, bahkan mereka tidak mau kecuali kesenangan-kesenangan. Nah, itulah nampaknya yang menjadi sebuah poin penting dari seorang Hasto yang mesti kita tangkap agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan substansial, tidak hanya formalitasnya melalui pemilu, melalui pilkada, namun demokrasi yang berjalan atau berlangsung di Indonesia gagal menghadirkan sosok pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi Indonesia. Idealnya demokrasi adalah menghasilkan kebahagiaan bagi rakyat, bukan penderitaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.